Alaska adalah negara bagian terbesar dari negara Amerika Serikat yang terletak di benua Amerika bagian utara, dan sebagian besar wilayahnya masuk ke dalam lingkaran kutub utara. Sebagian besar wilayah Alaska ditutupi oleh es, dan selain itu wilayah Alaska juga terdapat gunung tertinggi di negara Amerika yang dahulu bernama Gunung McKinley, kemudian berganti nama menjadi Gunung Denali. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara bagian Alaska. Alaska adalah salah satu negara bagian dari negara Amerika Serikat yang terletak di benua Amerika. Menurut luas wilayahnya, Alaska adalah negara bagian dari Amerika Serikat yang terbesar dan terkaya sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan dataran wilayah Amerika Serikat, sehingga ia merupakan sebuah wilayah enclave dari negara Amerika. Negara bagian ini berbatasan dengan Yukon dan British Columbia di negara Kanada. Selebihnya, Alaska berbatasan dengan Samudra Pasifik, Teluk Alaska, Selat, Laut Bering, Laut Beaufort, Laut Chaki, dan Kutub Utara. Luas wilayah dari negara bagian Alaska ialah sebesar 1.717.854 km persegi dengan jumlah populasinya yaitu 698.473 jiwa. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bagian Alaska ialah sistem pemerintahan republik presidensial, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden. Sedangkan pemerintahan negara bagian Alaska dipimpin oleh seorang gubernur dan 2 orang senator. Mayoritas penduduk di negara bagian Alaska ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan persentase 70,0%. Kemudian ada juga yang menganut agama Yahudi, yaitu dengan persentase 0,9%. Lalu ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan persentase 0,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan persentase 0,5%. Lalu ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan persentase 0,5%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan persentase 17%. Dikarenakan letak wilayahnya sangat jauh dari dataran utama negara Amerika Serikat dan terbatasnya sarana transportasi, biaya hidup masyarakat Alaska adalah yang tertinggi di negara Amerika. Beberapa tahun terakhir, pemerintah dari Amerika telah berusaha untuk menurunkan harga barang, khususnya di daerah Anchorage dan Fairbanks. Di sisi lain, Alaska adalah negara bagian dengan pajak individu paling ringan di negara Amerika Serikat. Mereka adalah salah satu dari 6 negara bagian tanpa pajak penjualan barang, dan 1 dari 7 negara bagian yang tidak menarik pajak pendapatan. Negara bagian Alaska adalah hasil dari akuisisi yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat atas wilayah Alaska dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1867 berdasarkan traktat yang diratifikasi oleh Senat Amerika Serikat. Pembelian wilayah Alaska juga menambah luas wilayah dari negara Amerika Serikat sebesar 586.412 mil persegi atau sekitar 1.518.800 km persegi. Negara Rusia ingin menjual wilayah Alaskanya karena mereka khawatir akan kehilangan wilayah itu jika perang dengan negara Britania Raya. Kegiatan utama Rusia di wilayah itu adalah perdagangan bulu dan pekerjaan misionaris di kalangan pribumi Alaska. Reaksi dari atas pembelian wilayah negara bagian Alaska sebagian besar bersifat positif di negara Amerika Serikat. Namun beberapa lawan menyebutnya sebagai Seward's Folly atau kebodohan Seward's yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri William H. Seward's. Namun banyak juga orang yang memuji peristiwa itu untuk melemahkan negara Inggris dan Rusia yang merupakan saingan ekspansi komersil Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Pembelian itu juga mengancam kendali Inggris atas koloninya di pantai Pasifik yang menjadi tambahan pendorong terjadinya Konfederasi Kanada yang direalisasikan hanya 3 bulan kemudian pada Juli tahun 1867. Dominion Kanada menyambut bergabungnya British Columbia ke Konfederasi tahun 1871 dan mengakhiri harapan Amerika Serikat untuk menganeksasi dan koneksi tanpa gangguan Alaska dengan negara Amerika Serikat. Pada awalnya, wilayah ini dikelola sebagai Departemen Alaska, lalu mengalami perubahan nama menjadi Distrik Alaska dan Wilayah Alaska.
sebelum sekarang yang berbentuk sebagai negara bagian Alaska setelah diajukan sebagai negara bagian pada tahun 1959. Penjualan negara bagian Alaska juga dilatar belakangi karena pada saat itu negara Rusia sedang berada dalam posisi keuangan yang sangat sulit dan takut kehilangan Amerika Rusia tanpa kompensasi dalam beberapa potensi konflik, terutama dengan Inggris lawan mereka dalam Perang Crimea di tahun 1853 hingga tahun 1856. Pada saat itu hanya sedikit orang yang menaruh perhatian pada Alaska. Namun setelah perang berakhir, penduduk di British Columbia, wilayah terdekat Alaska, mulai meningkat drastis dan didorong dengan ditemukannya emas di wilayah itu. Hal itu juga mendorong dibentuknya koloni mahkota Britania di dataran utama, selain yang telah ada yaitu Pulau Vancouver, tempat armada Prancis dan British mundur setelah pertempuran Petropavlovsk di timur jauh Rusia. Rusia juga berkesimpulan pada saat itu bahwa apabila terjadi perang dengan negara Britania, koloni yang sangat sulit dipertahankan mereka mungkin menjadi target utama dan akan lebih mudah dirampas. Oleh karena itu, Kaisar Rusia yang pada saat itu, yaitu Alexander II, memutuskan untuk menjual wilayah itu. Mungkin dengan harapan ada pihak yang mulai penawaran, lalu Rusia mendekati negara Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi hanya sedikit minat dari negara Inggris untuk membeli wilayah Alaska. Kemudian pada tahun 1859, negara Rusia menawarkan Alaska kepada negara Amerika Serikat dengan harapan bahwa kehadiran dari negara Amerika Serikat di kawasan itu akan mengimbangi rencana saingan terbesar Rusia yaitu Britania Raya. Tetapi tidak tercapai kesepakatan akibat perang saudara Amerika yang lebih membutuhkan perhatian Washington. Kemudian Grand Duke Konstantin, adik Tsar, mulai memberi tekanan untuk menyerahkan Amerika Rusia ke negara Amerika Serikat pada tahun 1857. Usul ini sendiri menjadi topik hangat dalam pemerintahan Rusia di level yang lebih tinggi antara tahun 1857 dan 1858. Lalu surat Konstantin ditujukan pada saudaranya yaitu Tsar Alexander II yang menulis, ide ini layak untuk dipertimbangkan di halaman depan. Pendukung usul Konstantin untuk segera mundur dari Amerika Utara termasuk Laksamana Yevgeny Putyatyn dan Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat yang bernama Edward de Stockel. Kemudian Gorshakov setuju bahwa Rusia harus meninggalkan Amerika Rusia, tetapi masih berselisih mengenai tahapan proses penjualannya. Ia didukung oleh Menteri Angkatan Laut dan mantan pemimpin perusahaan Amerika Rusia atau Russian American Company atau disingkat dengan RAC, Ferdinand von Wrangel. Lalu Wrangel ditekan untuk menginvestasikan penghasilan dari perusahaan itu pada pembangunan ekonomi Kamchatka dan cekungan Amur. Kaisar akhirnya berpihak pada Gorshakov dan memutuskan untuk menunda negosiasi hingga paten RAC berakhir, yang ditetapkan berakhir pada tahun 1861. Pada musim dingin tahun 1859 hingga tahun 1860, de Stockel melakukan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat Amerika. Meskipun ia diinstruksikan untuk tidak memulai diskusi tentang penjualan aset RAC, namun de Stockel melaporkan minat Amerika untuk mengambil alih Amerika Rusia. Presiden James Buchanan pada saat itu terus melakukan dengar pendapat informal sambil melakukan persiapan untuk perundingan lebih lanjut. Semakin kurang populernya Buchanan untuk pencalonan presiden berikutnya memaksa masalah itu dipetisikan hingga pemilihan presiden baru. Masalah lainnya adalah perang saudara Amerika yang sudah di depan mata sehingga de Stockel mengusulkan pembaruan piagam RAC. Dua pelabuhannya dibuka untuk perdagangan asing dan perjanjian dagang dengan Peru dan Chili akan ditandatangani untuk diberikan angin segar bagi perusahaan. Selain itu, pihak istana Rusia juga harus membayar kepada para pemilik tanah setelah reformasi emansipasi tahun 1861 dan meminjam 15 juta pound sterling dari keluarga Rothschild dengan bunga 5% per tahun. Ketika pembayaran pinjaman jatuh tempo, lalu pemerintah Rusia pada saat itu akhirnya kekurangan dana. Negara Rusia juga mencari kesempatan untuk melemahkan kekuatan Britania.
Setelah pihak utara meraih kemenangan dalam perang saudara, akhirnya Tsar memerintahkan duta besar Rusia untuk Amerika Serikat yang bernama Edward de Stoke untuk melakukan negosiasi kembali dengan William Seward pada awal Maret tahun 1867. Kemudian Presiden Johnson sedang disibukkan dengan negosiasi-negosiasi mengenai rekonstruksi, dan Seward telah menjauhkan sejumlah anggota Partai Republik, sehingga mereka yakin bahwa pembelian itu akan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah dalam negeri yang ada pada saat itu. Setelah dibahas semalaman, akhirnya negosiasi ditutup dengan penandatanganan perjanjian pada pukul 4 di tanggal 30 Maret tahun 1867 dengan harga pembelian ditetapkan sebesar 7,2 juta US dollar atau setara dengan 123,5 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2016. Ibu kota dari negara bagian Alaska ialah Juneau. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.